Peradaban Islam itulah yang melahirkan embrio ilmu tentang vaksinologi, ilmu tentang epidemiologi, mulai dari Ibnu Sina, dokter-dokter muslim di Turki Utsmani itu yang menginisiasi vaksin untuk mengatasi penyakit-penyakit wabah-wabah menular. Kalau bukan kita yang meneruskan peradaban Islam, itu siapa lagi? Makin banyak umat Islam jadi korban kalau begini terus caranya. Kita pengen jaga ulama kita. Saya sakit hati ketika ada seorang tokoh balas WA saya. Kenapa ulama, tokoh-tokoh Islam ini kok takut mati? Padahal Allah sudah berikan mati syahid gratis dengan wabah COVID-19 ini. Saya bilang, Ustaz, kalau ulama-ulama mati, kalau antum terutama mati, siapa yang mau amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini? Kita belum bisa. Kita masih muda-muda. Kita masih butuh arahan, butuh bimbingan, butuh pengayoman. Kalau yang sepuh-sepuh ini begitu sikapnya, mengabaikan protokol kesehatan, gimana umat ini mau dijaga? Sementara kita lapis kedua, lapis ketiga masih belum kuat. Allah lebih selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil apa ya Fahmi? Ya Fahmi, suaranya kecil, nggak kedengaran. Naqulu lakum al-baqa'u lillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa natadzakkar qaulullah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Saya Al-Faqir, barangkali yang paling muda di antara para sesepuh dan para senior, guru-guru, orang tua kita di Jati ini. Tetapi kalau boleh saya minta izin, ya, saya ingin nge-share pengalaman dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan almarhum itu luar biasa dalam momentum perjuangan umat, ya. Itu sejak tahun 2016. Ya, kalau boleh saya share screen, oh tidak bisa. Oke, maaf. Kita berjumpa dengan beliau ini, Masya Allah, dalam satu perjuangan, ya, keumatan. Itu sejak lahirnya Majelis Pelayan Jakarta. Sebelumnya itu ada Majelis Tokoh, kemudian ada jadi Majelis Pelayan Jakarta MPJ. Kemudian setelah itu kita memperjuangkan, ya, bagaimana hak-hak konstitusional umat ini di DKI Jakarta agar tidak terus dipojokkan dan kita bisa memilih pemimpin kita sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah berikan hadiah. Allah berikan hadiah itu setelah kita berupaya untuk berkumpul tahun 2016 itu, saya ingat saya bulan Agustus di Istiqlal, lahirlah risalah Istiqlal yang mempersatukan umat Islam ini untuk melawan arogansi penista agama. Itu sebelum ada kasus, ya, penistaan agama di Kepulauan Seribu. Baru September Allah berikan hadiah itu ke Seleo.
Ya, Allah tunjukkan siapa sesungguhnya hati orang ini. Dari situlah gelombang itu semakin membesar dan melahirkan satu gerakan. Ya, itu dimulai pada kita mulai waktu itu tanggal 20 Oktober. Itu gerakan yang pertama, itu aksi bela Islam yang pertama itu. Ya, 20 Oktober itu pemanasan. Lalu kemudian 4 November 4/11 itu juga semakin membesar. Lalu kemudian 2 Desember 2016 saya menjadi saksi. 2017. Rumah beliau itulah tempat kita kumpul jauh sebelum ada Jati. Kita mengkonsolidasikan kekuatan elemen umat Islam, ya, kemudian memperjuangkan hak-hak umat Islam. Betul seperti yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin tadi, beliau ini orang yang sangat aktif. Saya melihat beliau seorang ulama tapi juga seorang aktivis. Ya, yang punya idealisme tinggi tetapi mampu menerjemahkan idealisme itu ke dalam program-program nyata dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif. Orangnya walaupun perawakannya terasa berat kalau jalan gitu, kalau kita ngelihatnya Masya Allah kita kesian juga, tapi Allah yarham, beliau itu sangat aktif sekali, ya, dan terbuka. Jadi markas itu memang seperti ditulis oleh Ustadz Tony Rosid itu, memang kita ya seminggu bisa 2 kali kumpul di rumah beliau. Dari sebelum maghrib sampai bisa pukul 1 dini hari dan lain seterusnya. Betul-betul itu satu momentum yang luar biasa. Kita mengenal baik, dari situlah, dari interaksi itulah kita mengenal sosok Kiai Lutfi ini, seorang yang betul-betul memikirkan humumul ummah. Ya, qadayal ummah itu selalu dalam perhatian beliau. Nah, seperti itulah memang seharusnya seorang ulama. Ulama Rabbani itu selalu berada di dalam pusaran agenda keumatan dan tidak menjauh. Apalagi memanfaatkan kesempatan itu untuk berselancar di atas gelombang umat. Tidak, beliau itu betul-betul ya menjadi jundun min junudillah. Ya, dengan memotret, dengan turun ke lapangan, ya, kemudian bisa kita lihat karya beliau itu buku, album 212 yang luar biasa itu, ya. Jadi banyak sekali kenangan saya dengan beliau, sehingga itu saya jadi jatuh cinta, ya, bukan jatuh cinta kepada seperti laki-laki perempuan, tapi meminang beliau untuk apa? Untuk saya minta sebagai ketua Dewan Pengawas di yayasan yang baru saya dirikan tahun lalu. Dan beliau langsung bersedia. Itu betul itu. Nggak jaim, nggak hahaha, ya, nggak basa-basi, langsung kasih KTP, langsung kasih NPWP, Masya Allah. Luar biasa. Orang sekaliber beliau ini, ya. Jadi kita udah seperti saudara, udah seperti abang adik, ya, suka nelpon, suka tanya-tanya ini dan lain sebagainya. Dan terakhir kita ketemu offline itu bulan puasa, bulan Ramadan. Saya mengundang semua pengurus, pendiri, pembina, pengawas yayasan itu untuk silaturahim dan iftar bersama di Raden Saleh di Al Jazeera. Beliau hadir dan beliau langsung memberikan program-program yang bisa dijalankan, ya, sebagai ketua Basnas DKI. Dan alhamdulillah dari interaksi beliau itu yang nggak birokrasi, ya, tidak birokratis orangnya, ya, bantuan buat teman-teman yang kita usulkan nama-namanya untuk mendapatkan bantuan para dai itu langsung, ya, cepat dicairkan, ya, padahal suratnya cuma pakai WA, tidak harus mengantar ke kantor Basnas DKI.
Ya, itu pertemuan offline kami yang terakhir. Dan tentu saja yang online adalah silaturahim Idul Fitri bersama tokoh-tokoh Jati dan seluruh masyayikh kemarin itu. Yang sangat mengagetkan tentu saja ketika hari terakhir itu, ya kemarin ya, itu pukul 4 kita sampai jam 5.20 itu kita masih Zoom, ya, doa bersama keluarga besar beliau, jamaah beliau, ya, ada UPN, ada Ustaz Yusuf Mansur, ada Ustaz Zaitun, semua masyayikh. Agim juga hadir, banyak sekali, ya, dan mengupdate kondisi beliau itu yang ternyata setelah sebelumnya, sehari sebelumnya kita udah gembira, udah senang, ya Allah, insya Allah mudah-mudahan beliau kembali pulih, ya, ada berita naik, saturasinya sudah 94, Masya Allah, senang banget saya. Sampai betul-betul udah kita niatin nih, insya Allah kita akan bersama-sama lagi, tapi qadarullah selesai Zoom itu jam 5.20 UYM kirim WA ke saya mengabarkan kondisi terakhir beliau, ya, yang dikabarkan, diinfokan oleh dokter yang merawat, ya, luar biasa, turun sampai 64% saturasinya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sambil betul-betul ini tinggal harapan ini hanya kepada Allah. Kalau harapan manusia, hitung-hitungan medis memang sudah sangat tipis, tapi kita tetap harus berhusnuzon, bertawakal pada Allah. Nggak nyangka, Masya Allah, saya lagi rekaman habis maghrib, syuting gitu ya, jam 6:30 itu ini di laptop, di HP saya dangdeng WA masuk semua. Kita pengen ngelihat gimana orang kita lagi syuting, ini ganggu juga nih. Udah saya mute semuanya, Masya Allah. Habis itu jam 7 lebih baru selesai syuting, Masya Allah. Ya, luar biasa. Qadarullah wa masyafa'al. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau seorang yang baik dan sebagai tasdik buat kita, ya, di tengah kesedihan kita semua ini, saya kira Jati harus punya tanggung jawab moral untuk meneruskan perjuangan, ya, pusat kajian hadis ini. Kita banyak ahli-ahli hadis, kita banyak pakar-pakar di bidang hadis ini, dan kita harus terus hidupkan itu pusat kajian itu, ya. Mungkin bisa menempatkan orang-orang Jati di sana untuk berkhidmat, ya, meneruskan program-program beliau, ya, yang ditinggalkan, ya, kemudian juga meneruskan apa pesan yang beliau sampaikan ketika silaturahim Idul Fitri itu. Idul Fitri itu luar biasa, ya. Beliau berharap ada majelis-majelis yang menghimpun para ahli, para pakar, untuk sama-sama duduk ngaji bareng, ya, mengajar bareng, dan itu nggak gampang, ya. Keterbukaan yang semacam itu yang kita mimpikan, kita cita-citakan, dan beliau ternyata punya ide cemerlang seperti itu, dan ini harus kita sambut, dan harus kita wujudkan karena ini amanah, ya. Saya melihatnya itu amanah. Itulah wasiat terakhir beliau itu untuk Jati, ya. Jadi itu saya pikir, ya, harus kita wujudkan. Yang ketiga, berkaca kepada banyaknya ulama kita yang wafat, ya, ada pembina kita Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Masya Allah. Saya melihat ini tidak sembarangan ulama loh yang wafat terakhir ini. Semua ini panglima, ya, panglima lapangan darat. Kita ini suka, kadang-kadang kita ini suka berlagak, mohon maaf ya Allah, saya nggak tega menyebutnya, ya, kita ini berlagak mujahid tapi di medsos, ya, ribut di medsos, ketika di lapangan tidak turun, ya, mohon maaf, tapi tokoh-tokoh yang baru saja pergi meninggalkan kita ini, ya,
Kiai Amin Nur. Itu orang terjun ke lapangan. Mimpin santri, mimpin umat itu terjun. Ya, aksi bela Al-Aqsa kemarin, Al-Quds itu di pesantren beliau itu ribuan santri ikut dan jamaah. Padahal meeting Zoom, apalagi kalau aksi turun ke lapangan, itu udah pasti. Ya. Kiai Abdul Rashid, Allah yarhamu. Ya. Ini juga Panglima Darat ini nggak sembarangan ini levelnya. Ya, turun ke lapangan. Kita bisa lihat mulai dari parade tauhid ya 411, 212 dan sampai di mana beliau memberikan pesan-pesan wasiat untuk menjaga terus perjuangan umat Islam ini. Itulah titisan darah dari pejuang ya, ayahnya saya kenal betul. Kiai Haji Abdullah Syafi'i adalah guru daripada orang tua saya. Saya masih ada nyimpan foto waktu saya masih bayi umur berapa bulan itu digendong Kiai Abdullah Syafi'i, itu ditahniknya sama beliau. Juang yang betul-betul bela umat itu ditiskan anaknya. Nah, yang seperti ini yang kita kekurangan. Kiai Lutfi juga sama, turun itu ditis dari orang tuanya, ya makanya dia jadi pejuang di lapangan. Nah, ini yang mesti kita teruskan, yang mesti kita jadi cambuk buat kita semuanya, bahwa Jati ini harus terus bisa mempersatukan potensi alumni Timur Tengah dengan semangat ukhuwah, semangat persaudaraan, semangat persatuan. Ya, kita tekan ego kita masing-masing. Ya, latar belakang kita mungkin yang berbeda-beda, ormas yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda, ya, tingkat emosi ya, dan juga kematangan yang juga berbeda-beda. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik oleh para masyaikh, abang-abang semuanya, kakak-kakak kita, orang tua kita ini, kita mesti jaga ya Jati ini dan terus hidupkan pesan-pesan dan wasiat dari tokoh-tokoh kita yang sudah pergi ini. Ya, kita harus ambil hikmahnya. Yang terakhir adalah kita mesti meningkatkan literasi tentang kesehatan, tentang medis. Ya, umat Islam ini banyak tertinggal dalam sunnatullah ini. Mohon maaf tanpa maksud menyinggung siapa-siapa. Masa kita percaya di grup-grup di situ banyak ustadz, banyak dai, banyak mubalik. Ada orang bebasnya posting mengagung-agungkan seorang dokter yang izinnya udah kadaluarsa, orang kafir, ya, ada gangguan jiwa. Masa kita percaya dia daripada ribuan dokter-dokter muslim yang berjuang di rumah sakit itu merawat kiai-kiai kita. Saya kenal betul mereka. Enggak yang di rumah sakit Muhammadiyah, yang di rumah sakit umum, yang di Wisma Atlet, ini dokter, orang-orang soleh, orang-orang berintegritas. Masa kita percaya omongan orang nggak jelas ini? Ya. Lalu kita abaikan ribuan dokter, puluhan ribu dokter yang punya integritas. Ya, sudah punya track record yang jelas. Nah, disinilah kadang kita abai gitu. Ya, teori konspirasi mungkin ada, tapi bukan saatnya kita diskusi itu. Apalagi kita percaya kepada orang-orang kafir. Seperti juga yang anti masker itu komjen polisi Kristen. Saya menduga keras. Ini gerakan-gerakan yang anti masker, anti COVID ini memang disengaja dihembuskan dari kalangan mereka ini untuk mencelakakan umat Islam. Sadar atau kita sadar, dan kita terbawa arus untuk membenarkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Ini mudah-mudahan saya salah, tapi sebagai bagian dari tawassul bil haq, tawassul bis sabr, peradaban Islam itulah yang melahirkan
embrio ilmu tentang vaksinologi, ilmu tentang epidemiologi, mulai dari Ibnu Sina, dokter-dokter muslim di Turki Utsmani itu yang menginisiasi vaksin untuk mengatasi penyakit-penyakit wabah-wabah menular. Kalau bukan kita yang meneruskan peradaban Islam, itu siapa lagi? Makin banyak umat Islam jadi korban kalau begini terus caranya. Kita pengen jaga ulama kita. Saya sakit hati ketika ada seorang tokoh balas WA saya itu. Kenapa ulama, tokoh-tokoh Islam ini kok takut mati? Padahal Allah sudah berikan mati syahid gratis dengan wabah COVID-19 ini. Saya bilang, Ustaz, kalau ulama-ulama mati, kalau antum terutama mati, siapa yang mau amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini? Kita belum bisa ini. Kita masih muda-muda. Kita masih butuh arahan, butuh bimbingan, butuh pengayoman. Kalau yang sepuh-sepuh ini begitu sikapnya mengabaikan protokol kesehatan, gimana umat ini mau dijaga? Sementara kita lapis kedua, lapis ketiga masih belum kuat. Allah lebih selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sedang berada di lantai 2. Kita proyek pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute. Nah, ini sama bos Action Pay, Ustadz Zulfadli Lubis. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya progresnya. Ini udah kita selesai lantai ketiga dan kita akan naik lantai 4. Ini sumbangan dari antum semua, ini sudah kita akan mulai lagi pengerjaannya. Nah, ini sedang pengerjaan tembok ya keliling. Nanti di atas kita tambah 1 lantai lagi, baru nanti terakhir untuk olahraga di atas. Oke. Terus bantu support ya. Nah, lo ambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mulai lagi pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute. Kita akan mencetak kader-kader guru tafsir dan guru tahfiz Al-Quran ya, untuk Indonesia lebih bahagia. Tagline kami adalah bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia semakin lebih bahagia, selamat lahir batin dunia akhirat, barakatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah markas kita nanti. Nah, asramanya ada kelas-kelasnya, ada ruang multimedianya, ada studio digitalnya, dan ada kelas-kelas kita untuk tadabbur, tahfiz, dan juga kajian-kajian keislaman baru. Bang Fadli, gimana? Siap support ini? Kita dukung bersama Al-Fahmu Institute, bukti dari keberpihakan kita terhadap agama kita. Ya, Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.